Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Lestari. Saya dari kelas AP 2021 dari kampus Keramat Raya Politeknik LP3I Jakarta. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai hubungan industrial yang dibimbing oleh dosen Bapak Karyakaban. Terima kasih. Oke, langsung saja kita ke materinya, yaitu hubungan industrial. Definisi dari hubungan industrial adalah hubungan antara semua pihak yang terkait atau berkepentingan atas proses produksi barang atau pelayanan jasa di suatu organisasi. Semua pihak yang terkait itu atau stakeholder itu terdiri dari apa aja sih? Yang pertama yaitu ada pengusaha atau pemegang saham atau biasa disebut dengan share atau stockholder, serta dewan komisaris yang sehari-harinya diwakili oleh manajemen. Yang kedua yaitu ada para pekerja dan juga serikat pekerja. Yang ketiga yaitu ada perusahaan pemasok, dan yang keempat yaitu masyarakat konsumen. Nah, dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa hubungan industrial adalah hubungan antara semua pihak yang terkait atau berkepentingan atas proses produksi barang atau pelayanan jasa di suatu perusahaan. Hubungan industrial tersebut harus diciptakan sedemikian rupa agar aman, harmonis, serasi, dan juga sejalan agar perusahaan dapat terus meningkatkan produktivitasnya untuk meningkatkan kesejahteraan semua pihak yang terkait atau berkepentingan terhadap perusahaan tersebut. Di sebuah perusahaan, tidak mungkin perusahaan tersebut terlihat baik-baik saja. Pastinya akan terjadi cekcok di antara para manajemen dan juga para karyawannya. Oleh karena itu, banyak sekali terjadi kasus-kasus di antara hubungan industrial ini. Oleh sebab itu, di sini saya akan menjelaskan bagaimana kita menganalisa sebuah kasus menggunakan metode-metode supaya analisa kita ini bisa tepat dan jelas. Oke, yang pertama yaitu ada metode 5W1H. Dari pengertiannya, 5W1H dalam bahasa Indonesia dikenal dengan sebutan adik simba. Ini merupakan sebutan yang digunakan untuk memahami sebuah berita. Sebutan adik simba sendiri diambil dari singkatan unsur 5W1H, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Secara umum, 5W1H disebut sebagai metode yang memuat pertanyaan yang digunakan sebagai unsur pengumpulan informasi atau pemecahan masalah. Berikut ini adalah urutan dari 5W1H. Yang pertama, what? Apa yang terjadi pada peristiwa tersebut? Yang kedua, yaitu who? Siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut? Yang ketiga, why? Mengapa hal itu bisa terjadi? Keempat, when? Kapan peristiwa itu terjadi? Yang kelima, ada where? Di mana peristiwa itu terjadi? Yang keenam, yaitu ada how? Bagaimana peristiwa itu terjadi? Oke, di sini saya akan menjelaskan masing-masing dari unsurnya. Yang pertama yaitu ada what. Unsur what atau apa ini menjelaskan seputar apa yang terjadi atau apa yang menjadi pembahasan dari topik yang ingin ditulis atau diulas. Secara singkat, pertanyaan ini menanyakan tentang inti dari masalah dari kejadian yang ingin disampaikan. Yang kedua yaitu ada who. Unsur who atau siapa menjadi pertanyaan yang menjurus kepada subjek atau pelaku dari peristiwa atau masalah yang diulas. Ini digunakan untuk mengetahui siapa saja yang terlibat dalam peristiwa yang berkaitan tersebut. Oke, selanjutnya yaitu ada unsur when atau kapan. Unsur ini menitik beratkan pada keterangan waktu perihal masalah atau peristiwa yang terjadi. Unsur ini menjadi penjelas yang membantu menerangkan informasi secara lebih akurat dan dapat diandalkan. Selanjutnya yaitu ada unsur where atau di mana, yaitu menjadi salah satu keterangan yang menjelaskan tentang tempat suatu kejadian atau masalah yang terjadi. Ini bisa menjadi unsur yang memberikan bukti fisik terkait keberlangsungan suatu peristiwa atau masalah. Selanjutnya yaitu ada why atau kenapa, yaitu menitik beratkan pada alasan atau latar belakang dari peristiwa atau masalah yang diulas. Ini bisa menjadi unsur yang dapat membantu mengembangkan informasi terkait masalah atau peristiwa yang ada.
Yang terakhir yaitu ada unsur how atau bagaimana. Unsur ini menitikberatkan pada cara, penjelasan, dan deskripsi tentang suatu peristiwa bisa terjadi. Unsur ini juga menjadi pernyataan yang mendukung dari unsur why yang telah dijabarkan sebelumnya. Sebelumnya tadi kita sudah mempelajari analisa menggunakan metode 5W1H. Dan selanjutnya ini ada metode fishbone. Dari definisinya, diagram tulang ikan atau fishbone adalah salah satu metode atau tool di dalam meningkatkan kualitas. Sering juga diagram ini disebut dengan diagram sebab akibat atau cause effect diagram. Dikatakan diagram fishbone atau tulang ikan karena memang berbentuk mirip dengan tulang ikan yang moncong kepalanya menghadap ke kanan. Diagram ini akan menunjukkan sebuah dampak atau akibat dari sebuah permasalahan dengan berbagai penyebabnya. Efek atau akibat dituliskan sebagai moncong kepala. Sedangkan tulang ikan diisi oleh sebab-sebab sesuai dengan pendekatan permasalahannya. Dikatakan diagram cause and effect atau sebab dan akibat karena diagram tersebut menunjukkan hubungan antara sebab dan akibat. Berkaitan dengan pengendalian proses statistikal, diagram sebab akibat dipergunakan untuk menunjukkan faktor-faktor penyebab, yaitu sebab, dan karakteristik kualitas, yaitu akibat, yang disebabkan oleh faktor-faktor penyebab itu. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga ilmu yang sudah saya sampaikan